Terus yang terpenting itu gini, ada yang orang sering bilang sing waras ngalah. Itu jangan dipakai itu. Kenapa tuh Pak? Nah, kalau sing waras ngalah, akhirnya dunia ini dikuasai oleh orang gila. Oh, ini menarik. Kali ini kita main ke BNN Kabupaten Temanggung. Kita akan ketemu Kepala BNNK. Kita akan nanya-nanya tips nih, gimana sih mengelola sebuah lembaga besar BNN dalam penanganan permasalahan narkoba di Indonesia ini. Kita akan menanyakan bagaimana kepemimpinan dilaksanakan, bagaimana jejaring kerja dibangun, dan bagaimana menghadapi perubahan-perubahan dinamika yang ada di dalam organisasi, dan tentunya bagaimana menangani masyarakat khususnya permasalahan narkoba. Yuk kita berkunjung ke beliau. Mari. Let's go. Ya, kita sudah ketemu dengan Bapak AKBP Dr. Andes Triatmo Amardiono MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung. Kita akan coba nanya-nanya nih sedikit ya Pak ya. Izin Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, sudah lama kita nggak ketemu ya Pak ya. Pak, BNN sendiri tugas dan fungsinya itu apa sih Pak? Ya, jadi BNN Kabupaten itu merupakan instansi vertikal ya. Kita bertanggung jawab pada Kepala BNN RI melalui Kepala BNN Provinsi. Nah, tugas kita yang pertama itu mengkoordinir pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan berat narkoba di tingkat kabupaten kota yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Yang pertama, jadi kita mengkoordinir. Yang kedua, kebijakan kita dalam P4GN itu ada 3. Yang pertama kita pemberdayaan masyarakat, pencegahan, dan kemudian pemberantasan, dan tambah 1 rehabilitasi gitu. Nah, untuk melaksanakan itu kita ada strategi, 3 strategi. Ada soft power approach, kemudian ada hard power approach, dan ada smart power approach, serta meningkatkan sinergitas atau kerjasama dengan stakeholder. Terus terkait tadi banyak tugas dan fungsinya, kemudian program-program apa saja Pak yang dikembangkan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dikembangkan di BNN Kabupaten Temanggung, dan sejauh mana tuh Pak efektivitas kinerjanya Pak? Pencapaian targetnya. Untuk yang hard power approach itu kita dengan pemberantasan atau dengan meningkatkan penegakan hukum. Karena di dalam Undang-Undang 3529 kita juga memiliki kewenangan untuk menegakkan undang-undang, dan kita juga punya penyidik sendiri. Nah, kemudian kalau untuk yang smart power approach itu kita dengan pemberdayaan masyarakat ya, jadi supaya masyarakat itu juga ikut peduli, karena tidak mungkin BNN itu bekerja sendiri. Nah, kemudian juga dengan program rehabilitasi gitu. Nah, kemudian kalau smart power approach kita menggunakan IT development dan juga mempergunakan seperti media sosial itu untuk menjangkau kalangan muda sekarang ini kan lebih condong kepada penggunaan media sosial ya untuk penyebaran informasi itu. Kemudian untuk yang sinergitas itu kita tadi membangun jejaring dengan stakeholder yang memiliki tugas atau kemiripan tugas ya, jadi ada irisan itu kan gitu. Karena tidak mungkin BNN ini bekerja sendiri gitu. Nah, tentu efektif saja kalau kita bisa mengidentifikasi setiap instansi atau stakeholder yang memiliki kegiatan itu, kita tidak akan merasa sendiri bekerja itu gitu. Karena bisa dikeroyok bareng-bareng gitu. Contoh misalnya di dalam program, kita punya program namanya Desa Bersih dari Narkoba. Nah, di situ kan ada yang namanya program ketahanan keluarga, ada yang namanya remaja teman sebaya, ada intervensi berbasis masyarakat, itu rehabilitasi. Tentu kita ngajak di situ. Misalnya seperti untuk bagian penindakan hukum, itu kita kerjasama dengan Sat Narkoba. Dengan Sat Narkoba untuk penindakan Polres. Kemudian kalau untuk ketahanan masyarakat kita bekerja dengan
BKKBN, di sana juga mereka punya program yang sejenis. Kemudian gitu. program itu dipadukan. Gitu. Sehingga dari berbagai institusi yang memiliki kebijakan di desa itu kita bisa sinergikan di situ. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri. Selama ini kan instansi ini bekerja di desa ini desa ini punya program gitu. Banyak program tapi masing-masing gitu. Nah, kita coba identifisir stakeholder yang memiliki kemiripan tugas untuk bareng-bareng gitu. Instansi mana lagi Pak? Dan program apa yang kemudian dikolaborasikan dengan instansi-instansi lain tersebut selain yang tadi Pak? Termasuk dengan Sentra Kartini. Oh, ya, gimana kan Pak? Karena ada atensi yang pemberian dana bagi klien pasca rehab. Ini kan sudah kita sudah setahun yang lalu sudah bersama tuh. Hampir ada 10 orang yang mendapatkan atensi itu. Gitu. Jadi untuk yang sudah selesai mengikuti rehabilitasi pasca rehabnya, kita kirimkan datanya ke Sentra Kartini. Kemudian di assessment sana, kemarin dengan Bu Ambar ya. Termasuk ada yang mendapatkan bantuan. Ya, dapat bantuan usaha lengkap dengan gerobak. Ada yang dapat kambing itu 2 orang masing-masing 2 ekor. Kemudian yang masih kuliah dan sekolah itu dapat laptop seharga 6 juta itu. Jadi tahun lalu hampir ada sekitar 50 juta itu kita dapat atensi dari Sentra Kartini. Kemudian kalau untuk rehabilitasi kita juga kerjasama dengan Rumah Sakit Suroyo Magelang untuk rehab yang rawat inap. Kemudian dengan Sentra Baturaden, Sentra Satria Baturaden gitu. Nah, kemarin yang Sentra Satria Baturaden itu setelah selesai di Baturaden kemudian ke kita untuk dapatkan wirausahaan itu pasca rehabnya. Jadi komprehensif ya Pak ya di beberapa instansi yang terlibat di dalamnya. Kalau dengan rumah sakit juga tadi ya Pak ya. Rumah sakit RSUD ini sebetulnya sudah lengkap, hanya tinggal menunggu izin sebagai IPWL, izin penerima wajib lapor. Itu kan menunggu capnya dari Menkes gitu. Sebetulnya sudah siap gitu fasilitasnya gitu. Nah, kita tadinya memberikan semacam pelatihan untuk SDM-nya gitu. Tantangan hambatan dalam membangun kerjasama itu apa Pak dengan instansi-instansi tadi? Ya sebetulnya banyak yang tidak tahu tugasnya sebetulnya. Oh ternyata ada irisannya gitu. Ada irisannya. Sebagai contoh aja tadi dari Dinkes. Dari Dinkes itu datang ke sini gitu. Kemudian mereka menerima laporan dari Puskesmas Jumo bahwa di satu desa itu sudah banyak beredar anak-anak yang mengkonsumsi pil-pil itu. Nah, baru ketika ngobrol-ngobrol dengan staf kita karena sama-sama aplikator baru tahu. Oh iya di BNN itu ada gitu, sehingga baru tadi datang lapor gitu. Sehingga kita tadi sudah mau tindak lanjuti di desanya mana nanti akan kita datengin, kemudian anak-anak yang menyalahgunakan itu sekolahnya mana saja kita minta bersurat ke kita, nanti akan segera kita tindak lanjuti untuk lakukan assessment ke anak-anak itu. Oh berarti sejauh ini juga masuk ke sekolah-sekolah ya Pak? Iya sekolah. Sudah banyak Pak yang ditangani? Wah kalau masa itu mah banyak sekali. Banyak sekali gitu. Banyak sekali ya. Oh, berarti selain itu program pencegahannya untuk pencegahan ya Pak? Pencegahannya, termasuk misalnya dengan BKKBN itu singkatan panjangnya apa ya? DPPK apa ya? Panjang banget itu. Oh yang Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB dan apa? Keluarga berencana, pemberdayaan perlindungan perempuan. Nah itu juga kita kerjasama dengan instansi tersebut karena mereka punya penyuluh-penyuluh yang sudah sampai di desa-desa. Itu ujung tombak itu kan. Nah, makanya kita juga kemarin titipkan pesan itu kebetulan karena kenal baik gitu. Saya menitipkan pesan-pesan mengenai P4GN kepada penyuluh-penyuluh itu. P4GN itu apa, Pak? Pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gula. Saya menitipkan pesan itu. Juga mereka juga punya program ketahanan keluarga. Kita juga titipkan itu karena berdasarkan data kita, penelitian kita bahwa penyalahguna itu sebenarnya berawal dari tidak memiliki rasa percaya diri. Tidak memiliki rasa percaya diri itu kaitannya dengan pola pengasuhan di keluarga gitu. Itu ada ternyata di sana gitu. Nah, makanya kita gandeng gitu. Nah, itu kan kerjasama ya Pak. Dinamika lain yang terjadi di organisasi ini Pak.
kan biasanya kadang ada perubahan di dalam organisasi, kemudian ada tantangan-tantangan lain, sehingga itu bisa jadi menghambat kinerja organisasi, pencapaian target. Nah, apa yang sudah dilakukan Bapak atau upaya-upaya apa untuk mengantisipasi dinamika-dinamika tersebut, Pak? Sebetulnya kalau seperti saya ini kan termasuk generasi baby boomer ya. Nah, sementara anak buah kita itu kan yang seusia saya kan sudah jarang, bahkan yang milenial saya sudah jarang. Sekarang masuk mulai yang generasi Z itu. Itu tentu perubahan apa itu terjadi generation gap gitu ya. Seharusnya yang membuat permasalahan sebetulnya itu. Jadi bagaimana kita mengantisipasi supaya kita ini tidak terlalu ada gap information dengan generasi yang di bawah kita itu gitu kan. Jadi misalnya seperti kita ini kan masalah kedisiplinan, terus kemudian etika kerja itu kan kita masih pegang betul gitu. Apalagi background saya kan di Polri gitu. Sementara kalau anak-anak muda sekarang ini kan lebih cuek gitu kan. Lebih cuek. Dan ya itu saya bukan anggap sebagai sebuah hal menghambat, tapi itu hanya perbedaan persepsi aja gitu ya gitu. Terus nanganin anak-anak yang pegawai-pegawai seperti itu gimana tuh, Pak? Jadi kita kalau sesama ya kalau ke bawah itu harus bisa ngasuh ya. Tapi yang terpenting kita harus bisa memberikan panutan gitu. Selain mengasuh, memberikan panutan. Lebih pas di situ. Jadi kalau kita memberikan contoh, saya kira mereka akan mengikuti juga gitu. Tetapi juga kita harus sering-sering ingatkan gitu. Karena ya itu tadi tanda petik cueknya itu kan gitu. Nah, tetapi yang terpenting kalau bagi saya ketika masuk sebuah kesatuan organisasi, kita selalu menerapkan namanya screening profiling organisasi itu kan. Profiling organisasi. Bisa dijelaskan, Pak? Jadi itu ada yang namanya analisa SWOT gitu kan. Strength, weakness, opportunity dan threat gitu. Jadi kalau strength, weakness itu kan internal, kalau opportunity dan threat itu kan eksternal gitu. Jadi apa yang menjadi kelemahan di organisasi, apa yang menjadi kekuatan, nah itu kita gali. Nah, kemudian peluang-peluang apa nih di luar yang bisa kita manfaatkan, nah itu yang nanti kaitannya dengan kerjasama dengan instansi lain gitu. Kemudian ancamannya apa, itu selalu itu. Jadi saya mencoba melihat masing-masing staff itu akan punya kelebihan. Nah itu yang akan kita manfaatkan gitu. Ya, misalnya ada yang punya kelebihan di IT, nah itu untuk medsos gitu, untuk humas itu kita optimalkan. Kemudian ada yang memiliki kedekatan atau komunikasi dengan instansi-instansi di luar, nah itu kita juga manfaatkan gitu. Sehingga saya juga banyak memanfaatkan kedekatan secara emosional gitu, bukan tidak semuanya kerjasama dengan di luar itu dengan formal saja gitu. Contohnya dengan Sinta Kartini itu kan, saya misalnya kenal dengan Bu Amber itu kan koordinasinya kan cuma WA-WA-an aja gitu kan. Nah, itu lebih efektif gitu. Kemudian dengan BKBN itu Bu Endang gitu. Kan di sana juga ada teman saya Ati gitu. Itu juga WA-WA-an aja gitu. Sehingga lebih cair gitu. Saya sering memanfaatkan peluang-peluang seperti itu gitu. Apalagi karena saya orang Temanggung gitu kan, saya manfaatkan gitu. Jadi hubungan personal ya, itu personal kita bisa apa ya? Bisa bermanfaat juga untuk lebih cair. Lebih cair Ketika kita mau koordinasi suatu program itu. Jadi tidak tersekat oleh birokrasi gitu kan. Kadang-kadang aku harus bersurat ini kan memerlukan waktu gitu kan. Betul. Kita manfaatkan gitu. Tetapi tetap nanti secara formal juga kita laksanakan gitu. Tapi di balik itu behind the scene itu luar biasa. Pak, terakhir nih Pak, ini luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan. Ada pesan-pesan nih Pak untuk para pemimpin muda, para calon pemimpin dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak capai selama ini, baik dari di Polri, kemudian di BNN, kira-kira ada yang bisa di-share nggak nih Pak? Ya yang terpenting itu komitmen gitu, komitmen. Terus kemudian kan sering ada pepatah mengatakan hanyut seperti mengalirnya air itu jangan gitu. Kalau pengen mau jadi leader itu harus berani menentang
ombak gitu, harus menentang arus gitu, jangan ngikut. Kalau ngikut kan nanti menjadi follower gitu kan, bukan trend setter gitu. Jadi harus punya prinsip gitu. Nah, punya prinsip tentu juga harus diimbangi dengan pengetahuan tuh. Kalau nggak punya pengetahuan ya nanti di depan anak buah seolah-olah lulak-luluk nggak tahu apa-apa gitu. Terus yang terpenting itu gini, ada yang orang sering bilang sing waras ngalah. Itu jangan dipakai itu. Kenapa tuh Pak? Nah, kalau sing waras ngalah, akhirnya dunia ini dikuasai oleh orang gila. Oh, ini menarik, teman-teman, ini menarik. Sing waras ngalah, jangan ikut itu. Jangan ikut itu. Kalau kita ikut, Ya, berarti dunia dikuasai oleh orang gila. Nah, luar biasa sekali Pak. Jadi kita dapat pelajaran yang luar biasa hari ini. Yang pertama tadi ada pesan nih di akhir nih, jangan mengikuti arus ya Pak ya, karena pemimpin itu harus punya prinsip tadi ya, harus jadi trendsetter, harus jadi bukan jadi follower. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Jangan sing waras ngalah, jangan, karena dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang gila. Nah ini pilihan pesan. Baik, itu kita diskusi tadi dengan Bapak Kepala BNN Kabupaten Temanggung. Ini luar biasa sekali, dapat pesan-pesan yang luar biasa juga. Ini menggugah dari pengalaman-pengalaman beliau selaku pemimpin, dan ini terbukti juga dari kinerja-kinerja yang sudah tercapai dari BNN Kabupaten Temanggung. Sekali lagi terima kasih Bapak. Semoga sukses. Tinggal berapa tahun lagi Pak? 2 tahun lagi. 2 tahun, masih lama Pak. Tetap memberi semangat dan memberi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Pak.